Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah dimanapun Anda berada. Semoga hari ini sahabat semuanya diberikan kesehatan yang cukup dan semoga kita ridha dengan segala ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Sahabat madrasah, begitu tadi saya sambil kongko-kongko kemudian membaca berita, ada yang menarik untuk kami sampaikan kepada sahabat madrasah. Ini saya membaca berita yang dikupas oleh kompas.com, di mana ada warga satu desa, desa Sumur Geneng tepatnya, yaitu Kecamatan Genu, Tuban, beramai-ramai membeli mobil baru. Sahabat madrasah, tidak tanggung-tanggung bahwa jumlah mobil yang dibeli oleh masyarakat di sana itu adalah 176 unit dalam waktu hampir bersamaan. Sahabat, ini menjadi sesuatu yang menarik. Bahkan saking banyaknya mobil-mobil tersebut dibawa dengan truk throwing dan dikawal ketat oleh kepolisian. Sahabat madrasah, ini menjadi sebuah fenomena ya, bahwa ketika ini dikonfirmasi dengan Kepala Desa Sumur Geneng, Kianto membenarkan jika warganya membeli mobil baru secara beramai-ramai. Nah, lalu pertanyaannya dan menjadi mungkin sahabat-sahabat juga bertanya ini, kenapa itu bisa rame-rame membeli mobil? Begini ceritanya. Ya. Sahabat madrasah, mereka itu ternyata mendapatkan uang hasil penjualan tanah dari Grassroots Refinery atau GRR, yaitu kilang minyak yang melibatkan Pertamina, Rosneft, perusahaan asal Rusia. Begitu ya. Jadi nilai penjualan tanah itu tidak sedikit hingga warga berbondong-bondong membeli mobil baru. Pendapatan warga dari hasil penjualan tanah itu, kata Pak Kades, rata-rata mencapai 8 miliar, sahabat. Bahkan ada warganya yang menerima sampai 26 miliar. Dan ada juga yang sampai dengan 38 miliar atas kepemilikan tanah memang ada di beberapa hektar. Jadi begini sahabat madrasah. Kejadian warga membeli mobil beramai-ramai ini sempat direkam kemudian diunggah sehingga menjadi viral. Nah, dari video yang beredar tadi, belasan mobil itu diangkut dengan menggunakan truk dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin begini sahabat, saya ingin memberikan tanggapan terhadap fenomena ini. Saya justru berpikir, ada nggak ya dari satu desa itu mungkin warga yang dia itu tidak memiliki kepemilikan tanah sehingga dia tidak mendapatkan ganti rugi. Mungkin ketika melihat para tetangganya memborong mobil, ada yang sampai dengan 3 sekaligus, ini mungkin ya semoga sajalah mereka itu ingat bahwa apa yang mereka dapatkan itu tidak semuanya adalah milik dia, tetapi ada sebagian yang harus disisihkan karena itu adalah untuk memikirkan kaum duafa, ada fakir, ada miskin. Semoga saja ini menjadi kebersamaan ya, menjadi kebahagiaan kebersamaan dari warga desa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat, ini menunjukkan bahwa warga Indonesia memang asli. Benar kata orang-orang. Warga Indonesia itu adalah sangat konsumtif. Bahkan kalau sering kita dengarkan, justru yang memborong mobil-mobil mewah yang diciptakan oleh perusahaan itu hanya berapa gelintir saja, ternyata yang ramai memborongnya itu siapa? Orang Indonesia. Sahabat madrasah, saya pernah mendengar bahwa di musim sepeda itu, ya perusahaan produsen daripada Polygon itu sampai kehabisan. Dan itu yang sampai pemesanan tertinggi itu adalah orang Indonesia. Nah lalu di sisi lain dikatakan orang Indonesia itu miskin. Miskinnya di mana? Fakta sudah menunjukkan bahwa orang Indonesia itu adalah banyak yang memiliki kelebihan rezeki. Ini harus kita syukuri. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah lah semuanya akan lebih menambah daripada rezeki yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Indonesia. Kemudian sahabat, saya ingin memberikan tanggapan saya yang ketiga, yaitu bagaimana mencoba. Apakah mereka juga berpikir kalau model style gaya hidup mereka itu apakah sudah betul mencerminkan daripada sifat-sifat yang tawasud, sifat-sifat kesederhanaan, ataukah justru ini menjadi gaya manusia yang kagetan? Karena ini berbahaya sekali sahabat. Allah itu kan sebetulnya memutar kehidupan ini sebagaimana roda, kadang di bawah kadang di atas. Nah sebetulnya ketika di atas ini kita harus berpikir di bawah.
Apakah mereka tidak berpikir bagaimana untuk menginvestasikan harta mereka supaya tidak lekas habis begitu saja, tetapi akan dinikmati oleh anak cucunya. Tetapi kalau kita boleh husnudzon, karena uangnya banyak dan itu pun hanya dipakai untuk beli 1-2 mobil, oke lah, tidak apa-apa. Yang penting, sahabat, saya mungkin mengingatkan kepada warga yang ada di sana. Ingat ya, satu, kepada fakir miskin, karena tidak seluruhnya, ada sebagian itu menjadi hak mereka. Kemudian pikirkan juga ya perasaan para tetangga yang mungkin tidak mendapatkan itu. Karena sebetulnya saya pikir keinginannya sama lah. Tetapi semoga saja apa yang menjadi kekhawatiran saya ini sudah diantisipasi oleh warga yang di sana. Kemudian sahabat madrasah, kita selalu harus waspada bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita ini adalah ujian. Bahwa hal baik yang diberikan Allah juga ujian, hal yang menyedihkan juga ujian. Karena ujian itu kan ada 2 macam. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Mungkin kebanyakan hamba Allah itu dia tahu kalau ujian itu adalah ketika ditempa dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Begitu kena sakit, orang sadar, oh sedang diuji Allah. Begitu sedang dikasih kekurangan, oh dia semakin mendekatkan diri kepada Allah karena tahu sesuatu yang susah itu adalah ujian. Tetapi sedikit sekali orang yang selamat ketika diuji dengan sebuah kesenangan. Harta berlebih ini adalah sebuah ujian. Saya yakin, apakah hal yang diberikan Allah ini ditasyarufkan untuk hal-hal yang manfaat? Jangan sampai ya, ini yang dieksposkan baru beli mobilnya. Sesuatu yang tidak manfaat, tetapi itu adalah foya-foya. Itu adalah bagian dari style, gaya yang sama sekali jauh daripada agama. Hanya saya mendoa dan saya ikut juga bersenang. Kalau melihat orang-orang yang bersenang, insya Allah kita juga ikut senang. Tetapi sebagai sesama muslim, mungkin saya mengingatkan, semoga kesenangan ini jangan sampai berlebih. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu adalah tidak baik. Apapun itu. Segala kebaikan pun kalau kita berlebih-lebihan di dalam melakukannya itu juga tidak baik. Semuanya adalah khairal umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang saja. Apalagi berbicara tentang kesederhanaan, agama kita sangat mewanti-wanti tersebut. Meskipun ya mohon maaf, para petinggi, pejabat dari pemerintahan kita juga memperlihatkan kadang sebuah sikap hedonisme, yaitu berlebih-lebihan. Mungkin mereka itu berlomba-lomba dalam hal harta, berlomba-lomba dalam hal materi, berlomba-lomba dalam hal sifatnya duniawi. Sadarlah sahabat madrasah bahwa kita ini adalah hidup di dunia ini hanya sekedar ad-dunya makanul amal la jaza, sehingga taburlah sebanyak mungkin sehingga nanti kita di akhirat kita akan memanen lebih banyak. Kenapa? Wal akhiratu makanul jaza la amal. Di sana adalah tempat memanen. Semoga sahabat semuanya apa yang dilakukan termasuk warga desa yang ada di Tuban ini adalah bagian sebuah desa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi rahmat yang saat ini diterima ini betul-betul akan menjadi keberkahan untuk sahabat semuanya. Begitu sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah informasi yang dapat kita ambil hikmahnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.